Masih bersama Indo Tribal Channel. Saudara-saudariku, dalam kesempatan kali ini tema kita Organisasi Papua Merdeka. Mari kita simak. Sejarah OPM sebenarnya dapat kita telusuri hingga tahun 1961, di mana Belanda tengah mempersiapkan dekolonisasi Papua pada April 1961. Untuk mempersiapkannya, Dewan ini kemudian menjadi katalis bagi meningkatnya kesadaran politik masyarakat Papua. Dewan itu kemudian memutuskan untuk menggunakan nama Papua Barat untuk negara mereka nanti. Selain itu disiapkan pula desain bendera mereka, yaitu bendera bintang kejora. Asal mula organisasi Papua Merdeka pada 1 Desember 1961, Belanda secara resmi kemudian mengumumkan simbol nasionalis mereka. Hal ini menegaskan kedaulatan mereka sebagai bangsa. Di sisi lain, tekanan Amerika dan militer Indonesia yang merasa memiliki hak atas seluruh wilayah penjajahan di Hindia Belanda kemudian bereaksi. Hal itu kemudian mendorong terjadinya infiltrasi militer Indonesia ke Papua. Akibat dari tekanan Amerika dan aktivitas militer Indonesia itu kemudian mendorong terjadinya New York Agreement di tahun 1962. Perjanjian itu membuat otoritas Nugini Barat dipindahkan kepada United National Temporary Executive Authority (UNTEA). Para nasionalis Papua Barat amat kecewa dan merasa dikhianati oleh New York karena tak dilibatkan setelah otoritas dilimpahkan dari UNTEA ke Indonesia pada tahun 1963. Indonesia berusaha mengintegrasikan Papua secara keseluruhan ke dalam negara melalui Dekret Presiden nomor 8 dan 11 tahun 1963. Kebijakan itu membuat hak-hak dan aktivitas politik masyarakat Papua berada dalam kontrol penuh Indonesia. Pengaturan politik dan aktivitas militer. Pengaturan politik disertai dengan aktivitas militer ketat menimbulkan perlawanan dari masyarakat Papua kepada otoritas Indonesia di Manokwari. Gerakan resistensi inilah yang menjadi cikal bakal dari organisasi Papua Merdeka, yaitu OPM. Menurut R.G. Jopari, ada dua faksi utama dari OPM ini. Faksi pertama lahir di Jayapura pada tahun 1963 dipimpin oleh Kasir Demotekai, sementara faksi kedua lahir di Manokwari pada 1964 dipimpin oleh Tairianus Arogir. Sebenarnya OPM sendiri dapat dianggap sebagai istilah payung untuk menyebut gerakan pro kemerdekaan Papua. Sejak kemunculannya, OPM menjadi kelompok yang terus menentang otoritas Indonesia. Tujuan utama dari organisasi ini adalah menghentikan pendudukan Indonesia dan membentukkan negara Papua Barat yang merdeka. Kontroversi penentuan pendapat rakyat, PPRA, eskalasi perjuangan kemudian semakin meninggi, sering dengan kontroversi yang dihadirkan oleh penentuan pendapat rakyat. Pada tahun 1969 kala itu, referendum segelintir masyarakat Papua menghendaki integrasi daerah mereka dengan Indonesia, sehingga kemudian muncul nama Provinsi Irian Jaya. Salah satu langkah paling awal untuk mengarahkan pemberontakan menjadi perjuangan bersenjata kemudian terjadi di tahun 1970 ketika suatu kelompok membentuk kamp di markas Victoria. Deklarasi kemerdekaan Papua Barat, langkah paling fenomenal dari kelompok markas Victoria ini.
adalah ketika OPM mendeklarasikan kemerdekaan Republik Papua Barat pada tahun 1971. Deklarasi itu disertai dengan pengadopsian konstitusi dan juga penggunaan simbol-simbol nasionalis. Tokoh penting di balik OPM. Ada dua tokoh penting di balik kelompok tersebut. Pertama, Seth Rumkorem yang merupakan seorang ex-militer yang semula pro-Indonesia. Kedua, Jacob Prai yang merupakan lulusan Universitas Cendrawasih yang sejak awal anti-Indonesia. Tak lama, OPM kemudian mendapat banyak dukungan dari masyarakat di wilayah Papua. Tak hanya itu, mereka juga menjalin simpati dari dunia internasional, di mana negara Pasifik seperti Tuvalu dan Vanuatu memberikan dukungan kepada mereka. Selain itu, Belanda disebut-sebut juga kemudian memberikan dukungan moral kepada organisasi ini. Sayangnya, meski sangat populer, organisasi ini memiliki kelemahan dalam memimpin hal terjadinya, terutama setelah konflik antara Jacob Prai dan Seth Rumkorem. Dalam posisi sentral kepemimpinan organisasi pada akhir 1970 dan awal 1980, kegiatan militer Indonesia semakin meningkatkan sehingga para pemimpin markas Victoria ini harus lari ke luar negeri. Sejak saat itu, kepemimpinan OPM dijalankan terbatas secara teritorial dan kerap gagal untuk desentralisasi. Pada tahun 1980-an muncul sosok Kelly Kuali sebagai tokoh penting di lingkaran lokal OPM. Salah satu kiprahnya yang paling mencolok adalah ketika kelompoknya meluncurkan aksi di wilayah tambang Freeport tahun 2002. Wilayah operasi Kelly memang berada di kawasan tambang Freeport di Mimika. Setelah Kelly tewas tertembak di tahun 2009, ada sosok Goliath Tabun yang memimpin gerakan bersenjata di kawasan Puncak Jaya. Wilayah operasi Goliath kemudian terus meluas ke distrik lain. Pengaruhnya yang semakin menguat membuat didaulat sebagai panglima tertinggi organisasi Papua Merdeka di tahun 2012. Pengaruh Goliath yang semakin kuat membuatnya jadi tujuan otoritas Indonesia untuk berdialog. Bahkan hingga era Jokowi, OPM di era pemerintahan Jokowi, kiprah gerakan bersenjata OPM belum juga surut. Kelompok ini disebut-sebut di balik penyerangan kepada pekerja konstruksi jalan Trans Papua di Nduga. Apakah itu benar? Mari kita cari jawabannya.